Su Tianran memang orang yang telah merencanakan partisipasi sekte Roh Kudus dalam turnamen ini. Namun, sekte Roh Kudus adalah sekte penguasa jiwa jahat yang dibentuk oleh para murid gereja Roh Kudus. Itu tidak akan menjadi hal yang baik jika mereka diizinkan untuk memenangkan turnamen. Orang-orang akan sangat tidak bahagia. Alasan mengapa Holy Ghost Sect bersaing di turnamen ini adalah karena mereka di sini untuk berurusan dengan sekte Tang, Shrek Academy, dan bahkan sekte tubuh yang belum mengungkapkan diri. Misi utama mereka adalah menghilangkan semua hambatan untuk tim Sun Moon. Su Tianran secara pribadi menjelaskan rencana ini kepada Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Jika mereka bertemu sekte Roh Kudus di final, mereka akan menjadi juara. Karena kata-katanya sangat jelas, sangat mudah untuk mengatakan apa yang dia sarankan kepada mereka berdua. Kedua saudara Hongchen tahu apa yang diharapkan Su Tianran. Pertandingan hari ini lebih penting bagi mereka daripada turnamen terakhir. Lagi pula, terakhir kali, mereka bukan inti dari tim Sun Moon saat itu, meskipun mereka telah kalah dari tim Shrek di final. Mereka juga tidak memerintah tim mereka. Namun, kali ini berbeda. Mereka mewakili Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon, Hall Virtueus Virtue, kakek mereka dan seluruh kekaisaran. Mereka tidak mampu kehilangan pertandingan hari ini. Xiao Hongchen duduk di ruang tunggu. Meskipun dia tahu bahwa tim Shrek saat ini tidak terdiri dari talenta terbaik dari Akademi Shrek, dia masih sangat gugup. Penampilan mereka hanya begitu-begitu saja, dan mereka tidak terlalu mengesankan siapapun. Satu-satunya orang yang layak diperhatikan adalah pemimpin tim mereka. Namun, tidak ada kaisar jiwa yang terpisah darinya. Dibandingkan dengan sekte Tang, kemampuan mereka tidak begitu mengesankan. Namun, hati Xiao Hongchen terasa sangat berat hari ini untuk beberapa alasan. Itu seperti apa yang dia rasakan ketika mereka menghadapi sekte Tang. Jangan bilang tim ini bisa mengancam kita. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan tim kelas 2, maka... Saat ia berpikir sampai di sini, Xiao Hongchen tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Semangat juangnya melonjak. Kakak laki-laki, tenang, kata Meng Hongchen kepadanya. Baik. Xiao Hongchen memandangi adik perempuannya. Kali ini, Wang Dong bukan pesaing mereka lagi. Meng Hongchen memang sangat normal. Adik perempuan, mari kita lakukan yang terbaik hari ini. Kita harus menang hari ini. Meng Hongchen tersenyum. Dia jauh lebih percaya diri daripada Xiao Hongchen. Kakak laki-laki, ini hanya tim string kedua Shrek. Jangan khawatir, kami pasti akan menang. Tempat istirahat. Sejak Wang Qiwer pergi, Huo Yuhao mulai banyak merenung. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, aku mengerti sekarang. Wang Dong'er bingung ketika dia menatapnya dan bertanya, apa yang kamu mengerti? Huo Yuhao berkata, aku tahu mengapa Qiwer datang dengan barisan ini. Cemerlang. Tim Sun Moon pasti dalam kesulitan hari ini. Wang Dong'er dengan lembut mencekiknya dan berkata, tidak bisakah kamu menjadi begitu misterius? Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, jika kamu membiarkan aku menciummu, aku akan mengungkapkan semuanya. Wang Dong'er memutar matanya. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahuku, tapi hati-hati malam ini. Huo Yuhao membentak, apa yang akan kamu lakukan malam ini? Kamu bahkan tidak menemani aku untuk tidur sekarang. Jangan bilang kau akan mengejar orang cacat dari tempat tidur. HMPH. Wang Dong'er datang dengan skema, dan mengungkapkan senyum menawan di wajahnya. Jika kamu bisa menebak apa yang akan aku lakukan, aku akan tidur denganmu malam ini. Betulkah? Huo Yuhao sangat senang. Tentu saja tidak. Bahkan jika kamu tidak memberitahu aku bisa mengawasi dan mencari tahu. Sikap Wang Dong'er tiba-tiba berubah total, dan Huo Yuhao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menjadi lebih dan lebih seperti penyihir kecil. Aku menyesali ini. Mengapa aku membiarkannya mendapatkan kembali nuraninya? Namun, aku agak menikmati perasaan ini. Ayo lihat. Wang Qiwer akan menjadi yang pertama dalam chapter penyisihan individu. Huo Yuhao berkata begitu lembut sehingga hanya Wang Dong'er dan orang-orang lain dari sekte Tang yang bisa mendengarnya. Wang Qiwer akan menjadi yang pertama bertarung? Semua orang bingung. Itu tidak masuk akal. Dengan status Wang Qiwer sebagai pemimpin tim, dia harus menjadi orang yang memegang benteng. Sama seperti mereka yang penuh keraguan, Wang Qiwer sudah melompat ke atas panggung dan berjalan menuju pusat. Di sisi lain, seorang pemuda tinggi dan besar dari tim Sun Moon juga melompat ke atas panggung.
Dia tidak muncul ketika mereka bertarung dengan Tang Sek. Terbukti, dia adalah salah satu pengganti. Ini memang Wang Qiuer. Yu Hao, kamu brilian. Xiao Xiao tidak bisa membantu tetapi berseru. Su Tianran memiliki pencerahan, aku juga mengerti. Faktanya, Qiuer harus menjadi yang pertama untuk bertarung. Bukan hanya dia yang menyadari apa yang sedang terjadi. Mata Hicha itu juga terlihat seperti wahyu saat dia tersenyum. Hanya saja dia tidak mengucapkan suara sama sekali. Hicha Ito dan Huo Yu Hao sudah di antara 6 besar di turnamen bawah tanah. Di chapter selanjutnya, 3 besar akan ditentukan. Itu malam ini. Jika mereka masuk 3 besar, mereka bisa mewakili aliansi Dusquater di final turnamen antara 3 organisasi yang berbeda. Mereka telah menghasilkan banyak uang di beberapa putaran pertama turnamen. Sangat disayangkan, bahwa mereka hanya memperoleh beberapa logam langka. Sementara mereka memiliki beberapa juta koin jiwa emas, mereka tidak berguna jika mereka tidak dapat digunakan untuk membeli logam langka. Nomor 96 dan 98 juga berada di 6 besar. Huo Yu Hao atau Hicha Ito akan menghadapi setidaknya satu dari mereka. Huo Yu Hao telah bertemu Gao Dalou lagi, tetapi dia belum mengungkapkan identitas aslinya. Dia membuat Gao Dalou menunggu dengan sabar. Huo Yu Hao hanya akan membawanya kembali setelah turnamen berakhir. Dia tidak akan takut untuk mengungkapkan identitas aslinya. Tim Shrek versus Tim Sun Moon. Pertarungan pertama chapter penyisihan individu. Kedua belah pihak, tolong laporkan nama kamu. Wasit untuk hari ini masih merupakan Do Luo yang tidak dapat dipecahkan. Karena ia sangat adil dan membuat banyak tim yang bersaing puas, insinyur jiwa bertitel Do Luo dan kelas 9 ini secara pribadi menjadi wasit dari beberapa perkelahian yang lebih penting. Tidak diragukan lagi, tidak ada pertarungan yang sama pentingnya dengan pertarungan antara tim Shrek dan tim Sun Moon. Zheng Zhan juga bermasalah saat dia melihat anggota dari kedua sisi. Dia tahu tentang permusuhan antara tim Shrek dan tim Sun Moon. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada pihak yang mampu kehilangan pertandingan ini. Shrek, Wang Qiuer. Wang Qiuer masih mengenakan kerudung. Rambutnya yang biru pucat mengalir di belakangnya. Meskipun penampilannya tidak bisa dilihat, matanya yang besar dan indah, serta sosoknya yang menawan, masih meninggalkan kesan mendalam di benak semua orang. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, Ye Chanxiang. Sementara dia sangat tinggi dan besar, dia tidak punya banyak daging padanya. Dia memberi kesan pada semua orang bahwa dia adalah sekantung tulang. Bahkan ada perasaan aneh yang menakutkan tentang dirinya. Kedua belah pihak, silakan mundur dan bersiap untuk pertandingan. Zheng Zhan menginstruksikan. Dia bahkan melewatkan bagian di mana dia seharusnya meminta kedua belah pihak untuk tidak menyakiti pihak lain. Dia tahu itu sia-sia. Wang Qiuer berbalik dan berjalan ke posisinya, dan Ye Chanxiang melakukan hal yang sama. Wang Qiuer berdiri di posisinya dan mengawasi lawannya. Dia menyipit, dan mengungkapkan cahaya misterius yang redup di matanya. Ye Chanxiang juga menatapnya. Namun, dia menyeringai. Mulutnya tiba-tiba membesar, dan dia menyeringai begitu lebar sehingga bibirnya hampir mencapai telinganya. Dia mengungkapkan gigi putih dan gusi merah darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Jika itu adalah wanita biasa, dia akan berteriak ketakutan. Namun, Wang Qiuer tampak sangat tenang. Zheng Zhan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan memandangi kedua belah pihak sebelum berteriak, "Match, start!" Wang Qiuer segera bergerak ketika Zheng Zhan mengumumkan dimulainya pertarungan. Semua orang mendengar suara teredam datang dari panggung. Rintangan kedap suara di sekitar panggung itu searah. Suara-suara dari luar tidak bisa terdengar di dalam, tapi suara-suara dari dalam bisa terdengar di luar. Wang Qiuer meledak ke depan seperti peluru meriam emas saat suara teredam bergema. Wang Qiuer sangat ganas di chapter sebelumnya, tapi dia tidak terlalu berlebihan. Namun, dia mengungkapkan aura yang berbeda hari ini. Ye Chanxiang juga tidak menunda. 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu bangkit dari kakinya. Setelah ini, cahaya hitam melintas di tubuhnya. Sosok hitam terpisah dari tubuhnya dan muncul di depannya. Namun, cincin jiwanya masih ada di tubuhnya. Itu adalah kerangka hitam dengan aura menakutkan. Itu memiliki sosok yang sama dengan Ye Chanxiang. Saat cincin jiwa pertama Ye Chanxiang bersinar, kerangka itu menjadi 2 kali lipat. Tulangnya juga menjadi lebih tebal. Ini adalah jiwa bela diri Ye Chanxiang, skeleton.
Itu adalah kerangka yang menggunakan tubuhnya sebagai cetak biru. Itu adalah keberadaan yang sangat istimewa. Sebagai seorang insinyur jiwa, dia tidak perlu mengangkat senjata berat, dia hanya bisa mengandalkan skeletonnya. Itulah sebabnya dia bisa menangani beban yang jauh lebih berat dalam perkelahian, setidaknya beberapa kali lebih besar dari insinyur jiwa normal. Ini tidak dianggap sangat berguna untuk seorang guru jiwa, tapi itu sangat praktis untuk seorang insinyur jiwa. Namun, lawannya hari ini adalah Wang Qiuer. Setelah Ye Chanxiang melepaskan skill jiwanya yang pertama, skeleton ekspansion, Wang Qiuer sudah tiba di depannya. Dengan kekuatan mengerikan yang dimiliki Wang Qiuer, dia bisa dengan mudah meluncur 100 meter di udara. Tinju emas besar meluncur ke kepala Ye Chanxiang. Embusan angin berbahaya menyapu wajahnya. Ye Chanxiang hanya merasakan perasaan tidak nyaman di dadanya sebelum lampu keemasan bersinar terang di depannya. Apa ritme ini? Ini terlalu cepat. Bukankah dia seharusnya menjadi master jiwa tipe penyerangan? Kenapa dia lebih cepat dari master jiwa tipe agility? Ye Chanxiang secara tidak sadar memerintahkan kerangka untuk memblokir tubuhnya. Sepasang telapak tangan kerangka tebal mencakar ke arah tinju Wang Qiuer. Menghindari? Apakah itu bahkan gaya Wang Qiuer? Bermimpilah. Ledakan. Tinjunya menabrak cakar tulang. Tengkorak itu ingin menutup cakarnya, tetapi tidak bisa melakukannya. Celah mulai muncul di tangannya, dan memanjang dari sendi jari ke arah pergelangan tangan. Wang Qiuer membuat setengah putaran di udara, dan kaki kanannya ditebang seperti cambuk. Dia tidak bisa begitu cepat. Ye Chanxiang hampir memuntahkan darah. Tengkoraknya bukanlah sesuatu yang dia panggil, tapi jiwa bela dirinya. Karena jiwa bela dirinya terluka, dia juga menderita serangan balasan. Dia bahkan tidak berhasil mengambil meriam jiwa sebelum kaki Wang Qiuer jatuh. Kali ini, Ye Chanxiang belajar dari kesalahannya sebelumnya, dan dengan cepat menarik jiwanya. Tangan kanannya yang patah dari kerangka menghilang. Kaki Wang Qiuer tidak mengenai apapun, tetapi itu menghasilkan embusan angin. Embusan angin ini seperti tornado yang mengamuk di lembah gunung pada malam musim dingin yang dingin. Kemeja Ye Chanxiang basah oleh keringat dingin hanya dalam waktu singkat. Bahkan saat kakinya tidak mengenai apapun, Wang Qiuer tidak menarik kembali kekuatannya. Dia langsung menabrak tanah, dan menggunakan momentum untuk bangkit kembali. Dia mengarahkan lutut kirinya ke dada Ye Chanxiang. Ye Chanxiang sangat tertekan sekarang sehingga dia ingin mati. Dia adalah seorang insinyur jiwa. Adalah hal yang buruk untuk menjadi begitu dekat dengan seorang guru jiwa. Selain itu, lawannya adalah Wang Qiuer. Dia ingin menjerit dan memohon padanya untuk memberinya kesempatan. Apakah dia akan melakukannya? Ya, tetapi dalam kehidupan berikutnya. Lapisan cahaya keemasan naik dari tubuhnya saat dia menggunakan Invincible Barrier untuk melindungi dirinya. Bang! Cahaya keemasan dari Invincible Barrier sedikit bergelombang, dan Ye Chanxiang ketakutan pucat. Apakah dia benar-benar akan menghancurkan Invincible Barrier-nya juga? Di bawah panggung, Xiao Hongchen sudah sangat marah sehingga dia berdiri. Dia bisa mengatakan bahwa Ye Chanxiang telah sepenuhnya ditekan, termasuk semangat juangnya. Dia tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Namun Ye Chanxiang masih berjuang untuk tetap dalam pertarungan. Dia dengan cepat melepaskan skeletonnya lagi. Meskipun tanpa satu tangan, ia masih dilengkapi dengan alat jiwanya. Saat ia melepaskan jiwa bela dirinya, dan itu mempersiapkan alat jiwanya secara bergantian, Wang Qiuer sedang menyerang Invincible Barrier seperti sedang menumbuk karung pasir. Invincible Barrier tidak sepenuhnya tak terkalahkan, karena menghabiskan kekuatan jiwanya. Itu sangat berguna jika dia ingin menyelamatkan hidupnya sendiri, tetapi itu tidak sebagus penghalang pelindung untuk tujuan pertahanan. Itu jelas bukan pilihan terbaik baginya untuk segera menggunakannya saat ia bertarung dengan Wang Qiuer. Dia melepaskan meriam jiwanya yang pertama. Ye Chanxiang memilih tempurung meriam bertenaga paling tinggi. Dia hanya memiliki satu tujuan, untuk memaksa Wang Qiuer pergi sehingga dia bisa memiliki ruang untuk menunjukkan kemampuannya. Dia berada di ambang air mata saat dia merasakan kekuatan jiwanya menipis. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghabiskan kekuatan jiwanya juga. Ledakan. Bola cahaya emas yang intens dipancarkan dari tubuh Wang Qiuer. Setelah itu, peluru meriam bertenaga tinggi pecah. Dia menghancurkan kulit meriam dengan tinjunya. Itu meledak sangat dekat dengannya, dan dia memang dipaksa kembali. Namun,
Kekuatan peledak juga mempengaruhi Invincible Barrier. Ye Chanxiang merasakan kekuatan jiwanya turun lagi. Setelah itu, dia melihat Wang Qiwer kembali. Selain itu, efek Invincible Barrier miliknya akan segera berakhir. Kali ini, dia melihat seberkas cahaya keemasan di tangan Wang Qiwer. Setelah ini, rentetan cahaya keemasan menembus Invincible Barrier. Cahaya keemasan menyebabkan penghalang untuk dihancurkan, dan Ye Chanxiang merasakan kekuatan jiwanya habis sepenuhnya. Zheng Zhan memantau pertarungan mereka. Tepat saat Invincible Barrier dihancurkan, dia sudah berada di depan mereka berdua. Dari lubuk hatinya, dia sangat mengagumi gaya bertarung keras Wang Qiwer. Cemerlang. Dia benar-benar membingungkan lawannya saat dia memukul. Sangat disayangkan lawannya mewakili Kekaisaran Bulan Matahari. Kemungkinan akan ada pertarungan tim setelah ini. Sebagai wasit, ia harus melakukan yang terbaik untuk mencegah pertumpahan darah. Dia memukul telapak tangannya terhadap cahaya keemasan, tapi dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Lagi pula, dia adalah Douluo berjudul, dan tidak bisa terlalu memengaruhi persidangan. Jika dia menghabiskan kemampuan Wang Qiwer terlalu banyak, itu akan sangat tidak adil bagi tim Shrek. Namun, dia dengan cepat menarik tangannya ketika telapak tangannya menghubungi tombak naga emas. Dia ngeri. Dia merasakan daging di telapak tangannya larut ketika dia menyentuh tombak. Meskipun dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghentikan perasaan ini, dia masih terpana. Telapak tangannya masih efektif. Lagi pula, tombak itu dipukul oleh telapak Douluo berjudul. Namun, itu masih berhasil menembus bahu Ye Chanxiang. Ketika Ye Chanxiang melihat Zheng Zhan, dia merasa sangat lega. Wasit, kamu datang pada waktu yang tepat. Namun, seluruh tubuhnya menegang ketika tombak menembus bahunya. Kekuatan jiwanya benar-benar habis setelah ia menderita serangkaian serangan Wang Qiwer. Dia tidak memiliki kekuatan jiwa berlebih untuk melawan kekuatan tombak naga emas. Pada saat Zheng Zhan bereaksi dan menarik Ye Chanxiang pergi, seluruh rongga dadanya sudah runtuh. Tidak ada setetes darah di tombak, tapi lampu emas terus melonjak ke arah Wang Qiwer. Melahap. The Life Devouring dari Golden Dragon Spear. Kekuatan hidup yang dikeringkannya mengisi kembali tubuhnya. Meskipun itu tidak benar-benar membantu memulihkan kekuatan jiwanya, itu sangat efektif memulihkan energinya. Sepanjang seluruh pertarungan, Wang Qiwer mengandalkan kekuatan tertingginya. Kamu, Zheng Zhan memelototi Wang Qiwer dengan marah. Namun, Wang Qiwer bahkan tidak memandangnya. Dia berbalik dan berjalan menuju pusat panggung. Semua orang dari tim Sun Moon berdiri. Seseorang baru saja mati lagi. Kemampuan Ye Chanxiang tidak biasa. Namun, dia hanya mampu melepaskan satu peluru meriam daya tinggi. Meng Hongchen melompat ke atas panggung. Mereka tidak bisa habis lebih jauh. Jika tidak, mereka akan menjadi seperti sekte Tang, dengan anggota yang tidak cukup untuk bersaing. Jika itu terjadi, bagaimana mereka akan bertarung di chapter tim? Meng Hongchen akan menjadi anggota kedua dari tim Sun Moon. Saudara Hongchen sudah merencanakannya. Ye Chanxiang akan menjadi yang pertama untuk bersaing, dan dia akan menguji kemampuan lawan mereka. Jika lawan terlalu kuat, Meng Hongchen akan menjadi yang berikutnya untuk bertarung. Mereka tidak bisa membiarkan lawan mereka menghabiskannya lebih jauh. Meng Hongchen berubah tegang saat melihat Wang Qiwer. Jelas bahwa dia juga menahan diri di putaran sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak mungkin mengalahkan seorang insinyur jiwa kelas 5 elit dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dalam rentang waktu yang begitu singkat, bahkan jika dia adalah seorang kaisar jiwa berantai 6. Tatapan Wang Qiwer masih tajam seperti sebelumnya. Itu tidak berbeda dari sebelumnya. Wajahnya tidak merah, dan dia tidak terengah-engah. Sepertinya dia tidak bertarung sama sekali. Dia meraih bagian tengah tombak naga emasnya, ujungnya mengarah ke tanah secara diagonal. Dia begitu sedingin es sehingga dia tampak seperti patung. Ini adalah Golden Dragon Lady dalam kondisi puncaknya. Ledakannya yang mengerikan pernah mengalahkan Ji Juen dalam satu serangan. Seberapa kuat dia? Tanpa memiliki pemahaman tentang dirinya, itu tidak mungkin bagi Ye Chanxiang untuk menahan serangannya. Bahkan saat Zheng Zhan turun tangan, dia masih mati di bawah tangan tombak naga emas. Huo Yuhao mengungkapkan cahaya ilahi di matanya. Dia melipat tangannya di depan dadanya saat dia menyaksikan pertarungan. Dia tahu bahwa tebakannya benar. Chapter eliminasi individu adalah kesempatan besar bagi setiap anggota tim untuk menunjukkan kemampuannya. Namun,
Chapter penyisihan individu tidak dapat memutuskan hasil akhir kecuali satu tim dapat mengalahkan ketujuh anggota tim lainnya dengan paling banyak 2 anggota. Lebih sering daripada tidak, chapter eliminasi individu digunakan untuk menguras kemampuan lawan sehingga untuk mendapatkan keuntungan di chapter tim. Ketika Huo Yuhao melihat Wang Qr memilih Lan Susu dan Lan Luoluo untuk memasuki ruang tunggu, dia tahu bahwa Wang Qr benar-benar sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkan seluruh Akademi Teknik Kekaisaran Jiwa Sanmun sendirian. Satu-satunya peluang mereka adalah di chapter tim. Tebakan Huo Yuhao diverifikasi. Mengapa Wang Qr pergi dulu? Jika dia berhasil mengalahkan 3 lawan berturut-turut, dia memiliki hak untuk meminta putaran tim untuk memulai dan menyerah pada sisa pertarungan individu. Dengan kemampuan dominannya, dia bisa menghabiskan kemampuan lawannya namun menghemat kekuatan bertarungnya sendiri. Dengan cara ini, tim Shrek akan memiliki peluang lebih besar untuk menang, karena mereka memiliki Dai Huabin dan Julu, serta saudara perempuan Lan, yang semuanya memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri. Tidak diragukan lagi ini adalah strategi terbaik. Huo Yuhao tidak bisa memikirkan strategi yang lebih baik untuk tim Shrek. Namun, Wang Qr harus mengambil banyak tekanan jika mereka menggunakan strategi seperti itu. Tidak hanya dia harus bertarung 3 orang dalam satu tembakan, tetapi dia masih harus memimpin seluruh tim di chapter tim. Dari awal sampai akhir, dia akan berada di bawah banyak tekanan. Bisakah dia menanganinya? Tim Sanmun tidak mengulangi kesalahan mereka melawan Tang Sek. Mereka mengirim Meng Hongchen di chapter eliminasi individu kedua. Chapter individu ini mungkin memiliki dampak besar pada seluruh turnamen. Semua orang dari sekte Tang duduk tegak dan diam-diam menunggu pertarungan ini dimulai. Tidak hanya Wang Qr harus mengalahkan Meng Hongchen, tetapi dia harus mengalahkannya sepenuhnya. Itu tidak akan mudah. Cocokkan, mulai. Ekspresi Zheng Zhan suram saat ia mengumumkan dimulainya chapter individu kedua. Meskipun dia adalah titel Douluo, dia tidak bisa menghentikan seorang kaisar jiwa membunuh seseorang. Ini merupakan penghinaan baginya. Meng Hongchen segera pindah setelah Zheng Zhan berteriak. Belajar dari pelajaran sebelumnya, dia tidak segera melepaskan alat jiwa pertempuran jarak dekatnya. Sebaliknya, dia melepaskan jiwa bela dirinya. Lapisan biru es yang tampak aneh menelan seluruh tubuhnya. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitamnya tiba-tiba menyala, mengungkapkan kultivasinya sebagai kaisar jiwa. Semua penonton bersorak ketika mereka melihat 6 jiwanya berdering. Sebelumnya, Wang Qr menunjukkan betapa dominannya dia. Auranya sangat menekan sehingga para penonton tidak bisa bernapas. Saat ini, Meng Hongchen menunjukkan bahwa dia tidak kalah dengan Wang Qr, dan berhasil membebaskan semua orang dari dominasi Wang Qr. Cincin jiwa pertama dan kedua Meng Hongchen bersinar bersamaan, dan cincin biru es tiba-tiba menyebar dari kaki Meng Hongchen. Dia sudah memutuskan. Bukankah seranganmu sangat kuat? Baiklah, aku akan menggunakan pertahanan aku untuk perlahan melemahkan kamu. Apapun yang terjadi, kamu akan memasuki domain cincin Ice Venom aku. Tidak peduli seberapa kuat kamu masih akan diracuni jika kamu tidak memiliki Ice Ultimate seperti Huo Yuhao. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan kamu di chapter ini, kamu tidak akan bisa bertarung di chapter tim begitu racun Vermilion Clear Icetoat aku bekerja di tubuh kamu. Ketika itu terjadi, tim Sanmun akan menang. Meng Hongchen sangat jernih. Terhadap seseorang seperti Wang Qr, yang sangat mahir dalam pertempuran jarak dekat, dia adalah senjata terbaik untuk melawannya. Namun, Meng Hongchen dan bahkan Zheng Zhan tertegun ketika Wang Qr tidak melakukan serangan. Sebagai tuan jiwa pejuang jarak dekat, dia tidak berniat untuk maju. Dia mengambil langkah dengan kaki kirinya, dan bagian atas tubuhnya setengah berputar. Dia mengangkat tombak naga emas ke bahunya dengan tangan kanannya dan merentangkannya. Meng Hongchen tiba-tiba merasakan aura yang tak terlukiskan dan menakutkan di sekitar tubuhnya. Ketika dia melihat Wang Qr lagi, dia melihat mata Wang Qr bersinar aneh, dan seluruh orangnya tampak menjadi buram. 2 ujung tombaknya memancarkan cahaya keemasan menyilaukan. Lampu keemasan bahkan kental membentuk percikan yang tampak sangat mengancam. Seluruh tubuh Wang Qr mulai memancarkan lampu emas yang menyilaukan. Lapisan sisik emas menyebar dari tombaknya dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Segera, sisik-sisik itu menelan seluruh bagian tubuhnya kecuali wajahnya. Dari 6 cincin jiwanya, 2 yang pertama bersinar terang. Di antara semua penonton, hanya Huo Yuhao yang tahu siapa mereka. Mereka adalah keterampilan jiwa pertama Wang Qr, tubuh naga emas, dan keterampilan jiwa keduanya, kekuatan naga. Tidak hanya ini,
Tetapi Huo Yuhao juga tahu bahwa Wang Qiuer telah mengaktifkan kemampuan bawaan naga emasnya, kebanggaan naga emas. Dia telah meningkatkan kekuatan mengerikan naga emasnya hingga batasnya, dan bahkan mengaktifkan persepsi naga emasnya. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya yang besar untuk merasakan semua yang sedang terjadi, dan menemukan bahwa ada garis yang menghubungkan Wang Qiuer dan Meng Hongchen pada titik ini. Wang Qiuer seperti gunung berapi yang akan meletus sekarang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan percikan emas yang intens. Saat percikan tumbuh semakin kuat, tubuhnya perlahan-lahan disembunyikan oleh mereka. Percikan emas perlahan terkonsolidasi untuk membentuk penampilan kepala naga emas besar. Kepala naga emas ini mengeluarkan raungan yang menakutkan. Meskipun seluruh tim Sun Moon tahu bahwa pemimpin tim Shrek sangat kuat, mereka tidak berharap dia menjadi kuat ini. Kemampuan Wang Qiuer berada di luar apa yang dibayangkan Meng Hongchen. Dia hanya merasa kesulitan bernafas sekarang, seolah seluruh tubuhnya tertahan oleh tali yang keras namun tidak terlihat. Perasaan menakutkan membuatnya sangat terengah-engah. Itu seperti tombak Wang Qiuer yang akan menembus tubuhnya pada saat berikutnya. Dia tidak ragu lagi. Dia dengan cepat mengakhiri dua keterampilan jiwa pertamanya, dan baju zirah biru es dengan cepat menutupi tubuhnya. Seluruh tubuhnya berada di bawah perlindungan baju besi ini. Kali ini, itu bukan senjata yang muncul di tangannya, itu adalah perisai biru sedingin es. Setidaknya itu adalah alat jiwa kelas 6 atau lebih. Meng Hongchen merasa sedikit lebih baik untuk sesaat, tetapi dia ngeri menemukan bahwa kepala naga emas yang dibentuk oleh bunga api di tubuh Wang Qiuer akan berubah menjadi naga emas sejati. Dia telah diberi terlalu banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Meng Hongchen membuat panggilan yang salah karena apa yang terjadi di chapter terakhir. Dia tahu mengapa dia melakukan kesalahan. Wang Qiuer ini terlalu licik. Dia tidak hanya kuat, dia bahkan tahu apa yang kupikirkan. Meng Hongchen menggertakkan giginya, karena dia tahu bahwa Wang Qiuer hampir selesai mengumpulkan kekuatannya. Begitu dia meletus, itu pasti serangan mematikan. Bahkan Zheng Zhan mulai merasa gugup. Dia bertanya-tanya apa efek serangan Wang Qiuer yang akan terjadi. Kekuatan yang dilepaskan oleh tombak naga emas membuatnya takut. Apakah itu jenis kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Kaisar Jiwa? Tombaknya bukanlah alat jiwa, tapi kekuatannya tidak lebih rendah dari alat jiwa kelas 8. Tidak heran Shrek Academy adalah akademi top di dunia. Deru naga bernada rendah terdengar, dan kepala naga besar itu akhirnya bangkit. Cahaya keemasan menyilaukan membentuk tubuhnya, dan aura yang menakutkan membuat semua orang bergidik. Meng Hongchen menarik napas dalam-dalam, dan lapisan demi lapisan cahaya biru sedingin es mulai bangkit dari tubuhnya. Namun, mereka terlihat sangat tidak penting dibandingkan dengan emas yang mulia dan menakutkan dari Wang Qiuer. Ini adalah kemampuan sejati Wang Qiuer. Wang Dong'er memutar kepalanya untuk melihat Huo Yuhao. Dia menemukan bahwa Huo Yuhao menonton dengan sangat cermat, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Dia hanya lega. HMPH. Apakah kamu senang melihat Qiuer begitu kuat? Wang Dong'er bertanya dengan lembut. Iya. Huo Yuhao menjawab tanpa sadar. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat menambahkan, aku senang untuk Shrek karena Qiuer sangat kuat. Sepertinya mereka benar-benar memiliki kesempatan hari ini. Aku hanya berharap bahwa wasit akan membiarkan mereka bentrok kali ini. Akumulasi Qiuer terlalu menakutkan. Garis cahaya keemasan melesat tepat ketika naga mengaum pada kondisi yang paling gemilang. Naga emas besar yang telah naik ke udara mengejar rentetan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan yang menakutkan langsung menerangi seluruh panggung. Hanya ada satu target. Aku mengakui kekalahan. Adegan yang tidak terduga terjadi. Meng Hongchen meraih kepalanya dengan kedua tangannya dan dengan cepat berjongkok. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Invincible Barrier-nya. Ketika dia berteriak di bagian atas suaranya, itu cukup keras sehingga dia bisa memecahkan semua jendela rumah jika dia cukup dekat. Zheng Zhan sangat tegang. Setelah mendengar teriakannya, dia segera bertindak. Sebuah penghalang putih bangkit dan mencoba menghentikan tombak naga emas. Namun, garis cahaya keemasan itu terlalu kuat, dan langsung menembus penghalang. Kecepatannya tidak berkurang, dan terus menembak ke depan. Naga emas yang mengikuti di belakang bahkan merobek penghalang berkeping-keping. Namun, Zheng Zhan berdiri di depan Meng Hongchen seperti itu. Dia membentuk cincin dengan kedua tangannya di depan dadanya, dan perisai putih muncul di ruang di depannya.
Ketika seberkas cahaya keemasan kurang dari 3 kaki dari perisai ini, suara mendesis tiba-tiba bergema di udara. Bercak besar cahaya terdistorsi mulai menyebar dengan perisai sebagai pusatnya. Ketika naga emas merasakan ini, raungan yang mengerikan terdengar lagi. Seluruh panggung menjadi dunia yang menakutkan di mana putih dan emas berpotongan. Jing Hongchen tidak bisa tetap duduk lagi. Dia berdiri tiba-tiba dan menyaksikan pertarungan dengan cemas. Ekspresinya berubah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Shrek Academy memiliki anggota pesaing yang kuat? Dia tidak tahu seberapa kuat tombak naga emas Wang Qiuer. Namun, dia sangat akrab dengan Zheng Zhan. Penghalang pertama yang diberlakukan Zheng Zhan adalah alat jiwa tipe defensif kelas 7. Itu kuat dan sangat ulet. Itu adalah jenis penghalang yang hanya dimiliki Zheng Zhan, yang bisa menahan senjata apapun yang dilemparkan padanya. Namun, alat jiwa kelas 7 itu hanya bisa secara singkat menghentikan serangan Wang Qiuer sebelum dihancurkan. Saat ini, Zheng Zhan menggunakan alat jiwa yang sangat kuat yang ia andalkan untuk menjadi terkenal, Divine Unbreakable Shield. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Tapi dari kelihatannya, sepertinya tameng itu tidak unggul. Dari segi kualitas, sepertinya tidak lebih baik dari garis cahaya keemasan Wang Qiuer dan naga emas yang menyertainya. Wajah Meng Hongchen sangat pucat saat ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak memilih untuk mengakui kekalahan, dia akan menghadapi serangan yang mengerikan ini. Tidak hanya dia akan terbunuh, dia akan dilenyapkan. Bentrokan antara emas dan putih berlangsung selama beberapa saat sebelum semuanya mereda. Garis cahaya keemasan juga perlahan-lahan mengungkapkan bentuk aslinya. Tombak naga emas Wang Qiuer. Wang Qiuer masih berdiri di tempatnya, dan saat cahaya memudar sosoknya perlahan terungkap. Saat dia menggerakkan tangan kanannya, tombak berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan kembali ke telapak tangannya. Sisik emasnya juga memudar. Zheng Zhan menghela nafas lega dan menundukkan kepalanya untuk melihat Divine Unbreakable Shield. Dia ngeri menemukan sedikit lekukan di tengah perisai.